Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rialsikra dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Padang. Administrasi dan Supervisi Pendidikan merupakan salah satu mata kuliah umum yang harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa, terutama mahasiswa pendidikan. Menurut Husaini Usman, administrasi memiliki definisi yaitu mengelola sumber daya 7M tambah 1I. Apa saja 7M di sini? Yang pertama itu ada man, yang kedua ada money, yang ketiga method, yang keempat machines, yang kelima marketing, yang keenam material, dan yang ketujuh minutes. Tambah 1I di sini adalah informasi. Lalu, adapun tujuan mengelola sumber daya di sini adalah untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Seseorang akan mencapai sebuah kesuksesannya apabila dia mampu memanfaatkan 7M tambah 1I yang ada di sekitar dia. Sebaliknya, 7M dan 1I di sini bisa menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Karena ketika dia tidak mampu mengelola yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, tentunya akan menjadi bumerang balik untuk dirinya. Oke, kita lanjut ke pengertian administrasi. Yang pertama ada intensive administrate, yang artinya di sini adalah melayani, membantu, dan memenuhi. Setelah itu ada administrator, yang artinya memberikan pelayanan prima. Pelayanan prima di sini adalah pelayanan yang setinggi-tingginya. Yang selanjutnya ada administrative, yang artinya pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan. Sama-sama kita tahu, istilah administrasi pasti berhubungan dengan surat menyurat, berhubungan dengan tata usaha. Oke, selanjutnya dalam administrasi kita membutuhkan ilmu dan seni untuk mengelolanya. Sama-sama kita tahu, ilmu dan seni selalu memperindah apa yang kita kerjakan. Di sini ilmu dan seni untuk mengelola 7M tambah 1I tadi sangat dibutuhkan. Karena tanpa ilmu dan seni, kita tidak akan mampu mengelolanya dengan baik. Yang pada intinya, pengertian administrasi di sini adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia dalam mengelola sumber daya untuk mencapai satu tujuan, yakni tujuan yang efektif dan efisien. Administrasi memiliki kesamaan dengan manajemen. Namun, walaupun kedua ini merupakan hal yang bisa dikatakan sama, tetapi tetap memiliki perbedaan. Persamaan dari administrasi dan manajemen adalah sama-sama to control atau untuk mengatur, mengelola, ataupun mengurus segala sesuatu. Namun, perbedaan yang paling mencolok antara kedua ini adalah administrasi lebih cocok diperuntukkan atau digunakan di dalam lembaga-lembaga yang bersifat sosial atau mengutamakan kepentingan sosial. Sedangkan manajemen lebih cocok untuk lembaga-lembaga yang mengutamakan komersial. Untuk administrasi, orang yang berkompeten di bidang ini sering disebut dengan administrator, dan seorang manajemen akan dipanggil dengan manager. Di sini kita pasti sering mendengar istilah bos, apalagi di dalam perusahaan-perusahaan kita akan sering mengenal istilah
bos. Padahal di antara bos dan pemimpin itu sebenarnya sama, melainkan yang membedakan di sini lebih kepada sikap. Antara bos dan pemimpin memiliki perbedaan. Kita lihat dari segi bos terlebih dahulu. Seorang bos akan memiliki sifat yang memerintah. Contohnya, kerjakan ini, laksanakan ini. Seperti itu seorang bos. Setelah itu, seorang bos memiliki sifat yang ingin berkuasa. Tentu di sini ingin berkuasa untuk segala hal. Selanjutnya menciptakan sifat bos selanjutnya itu menciptakan rasa takut. Di sini seorang bos ingin menciptakan rasa takut pada bawahannya. Tujuannya apa? Agar bawahannya ini mengerjakan seluruh tugas yang diperintahkan oleh dirinya. Itu seorang bos. Kemudian seorang bos akan selalu berkata, saya di sini seperti apa maksudnya? Setiap kesuksesan, setiap keberhasilan yang berhasil diperoleh oleh lembaga tersebut, bos akan mengatakan ini berkat saya, ini hasil kerja, ini karena saya pemimpinnya. Seperti itu seorang bos. Nah, ini berbanding terbalik dengan seorang pemimpin. Pemimpin memiliki sifat yang melatih. Seorang pemimpin ingin bawahannya mampu apa yang seharusnya bawahan itu lakukan. Seperti itu seorang pemimpin. Dia akan melatih bawahannya. Kemudian seorang pemimpin akan memiliki niat yang baik. Apapun niat seorang pemimpin adalah untuk mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya menciptakan kebanggaan. Kemudian seorang pemimpin berkata kita di sini, apapun kesuksesan, keberhasilan yang diperoleh, seorang pemimpin akan mengatakan bahwa ini hasil kerja keras kita bersama. Berbeda bukan dengan seorang bos tadi. Seorang bos akan berkata saya, sedangkan seorang pemimpin akan berkata tidak. Jadi sekarang kita sudah tahu perbedaan antara bos dengan pemimpin. Ini kembali kepada Anda. Apakah Anda ingin menjadi seorang pemimpinkah atau menjadi seorang boskah? Oke, selanjutnya kita harus tahu tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan. Kenapa kita harus belajar ini? Di sini kita dapat lihat dari tujuan dan manfaat kita mempelajari ini, apalagi bagi kita seorang calon tenaga pendidik. Oke, tujuan yang pertama pelajari administrasi pendidikan ini adalah terwujudnya PBM yang bermakna. Proses belajar mengajar yang bermakna. Bermakna di sini seperti apa? Kita mampu mengelola emosional dari anak-anak didik kita nanti. Tujuan selanjutnya dari administrasi pendidikan adalah peserta didik yang mampu aktif mengembangkan dirinya. Kita sebagai calon pendidik harus mampu untuk membuat peserta didik ini menjadi seseorang yang aktif dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Manfaat selanjutnya memiliki kompetensi manajerial. Tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan yang ini adalah agar seseorang mampu memanage yang ada di dalam dirinya ataupun memanage yang ada di luar dirinya. Selanjutnya, tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pendidikan yang efektif dan efisien perlu untuk bangun dan dibentuk. Selanjutnya, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang berikutnya, perencanaan pendidikan merata
bermutu, efisien. Tentu ini merupakan manfaat dari kita belajar administrasi pendidikan. Karena di administrasi pendidikan tadi, kita akan belajar mengelola 7M dan 1I. Kemudian, meningkatkan citra positif pendidikan. Untuk menciptakan sebuah citra yang positif terhadap pendidikan, meningkatkan citra positif pendidikan merupakan salah satu manfaat dan tujuan dari administrasi pendidikan. Oke, selanjutnya lingkup fungsi dari manajemen pendidikan. Fungsi dari manajemen pendidikan ini menurut Hay dan Blanchard yaitu adalah memotivasi, kemudian mengontrol, kemudian merencanakan dan mengorganisir semuanya. Oke, kita masuk ke session yang kedua, yakni pengertian dari profesi. Sering kita dengar profesi ini seperti profesinya guru, profesi dokter, dan lain sebagainya. Setiap profesi merupakan pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan merupakan profesi. Secara etimologi, profesi ini berasal dari kata profession atau profecus, yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu atau siap dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara terminologi, profesi merupakan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai syarat mutlak dalam menyandang status profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang di dalamnya menuntut seseorang melaksanakan tugasnya menggunakan keahlian atau teknik-teknik serta dedikasi yang tinggi. Keahlian itu tentunya tidak didapat dengan secara instan saja. Kita perlu menempuh pendidikan yang tinggi untuk menyandang status profesi. Contohnya, profesi guru. Minimal seseorang harus menyelesaikan masa kuliah pendidikannya itu biasanya 3,5 tahun atau 4 tahun normalnya. Itu dapat kita lihat bahwa untuk meraih gelar sarjana tidak hanya dengan waktu hitungan hari atau bulan, melainkan bertahun-tahun. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengetahui ciri-ciri dari mana yang profesi, mana yang tidak, bisa kita lihat dari ciri-ciri berikut. Yang pertama, profesi itu memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan yang cukup lama. Selanjutnya, profesi didukung oleh kemampuan tertentu. Kemudian, profesi memiliki kode etik. Sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi akan menerima finansial kepada dirinya sendiri. Nah, profesi ini memiliki beberapa istilah yang sering kita dengar. Yang pertama, profesional mempunyai dua makna yang mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi tertentu. Yang kedua, mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam perwujudan unjuk kerja sebagai profesinya. Jadi, sering kita dengar istilah, oh, dia seseorang yang profesional. Berarti dia mampu menempatkan dirinya pada profesi yang disandangnya. Kemudian ada profesionalisme. Di sini profesionalisme merupakan sebutan untuk seseorang anggota dari suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya yang ada di dalam dirinya. Kemudian ada profesionalitas. Profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas atau sikap
dari anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugas. Oke, mungkin kita telah membahas hal-hal mulai dari konsep dasar dari administrasi pendidikan. Tadi kita bahas mengenai pengertian pendidikan, ruang lingkup administrasi pendidikan, perbedaan antara administrasi dan manajemen. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kamu semua mengenai administrasi pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.